Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan SPD sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dengan nomor peserta PPG 200150252598 dengan nomor induk mahasiswa PPG 2214463442. Hari ini Selasa 13 Juni 2023 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 9 SMPN 1 Atap 2 Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan model pembelajaran PJBL dengan subpokok materi prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Kepada tim dosen penguji, mohon memberikan masukannya supaya saya menjadi guru yang profesional dan kreatif inovatif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Dimulai, Bapak akan cek dulu apakah kesiapan kalian sudah maksimal atau belum. Silakan kalian semua berdiri. Berdiri hanya. Dan sampahnya. Apakah sudah aman? Sudah aman? Bersih? Silakan duduk kembali. Pelajaran Bapak memberikan kesempatan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Namun sebelumnya untuk proses pembelajaran hari ini, tentunya kalian masih mengingat bagaimana kita minggu kemarin sudah membagi kelompok dan kalian sudah membuat sebuah produk yang harus dipresentasikan hari ini. Apakah produknya sudah siap? Siap. Bagus, mantap. Nah, kalau kalian sudah siap, nanti sebelum ada tujuan pembelajaran, presentasinya seperti apa, kegiatan seperti apa yang harus kalian lakukan, dan yang ke depan untuk dipresentasikan, silakan. Nah, sebelum proses pembelajaran, biar kalian lebih semangat, menumbuhkan rasa semangat kalian, adalah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kepada salah satu petugas untuk memimpinnya. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita menyanyikan Aku berdiri jadi bantu ibu Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia yang merdeka.
Dalam mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan satu, setelah mengikuti pembelajaran dengan model project based learning, atau peserta didik mampu menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau syarat sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini termasuk bagian tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang kedua, siswa mampu menampilkan sikap positif terhadap prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini harus kalian perhatikan. Yang ketiga, setelah menyimak video dan YouTube, PowerPoint, PPT, serta e-book, peserta didik dapat mendesain hasil telaah tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Sudah paham semua? Paham, kita bolehkan dari tujuan pembelajaran. Ya. Namun sebelum kita langsung ke dalam praktek pembelajaran, Bapak akan cek dulu kehadiran kalian. Dan Riana, Hadir saya, Pak. Riani, Hadir saya, Pak. Kaisa, Hadir saya, Pak. Abdul Muwahid, Astiani, Hadir saya, Pak. Nurpiani. Hadir saya, Pak. Berarti kita semua hadir ya. Nah ini salah satu video yang kalian harus perhatikan, apakah kalian bisa paham atau tidak. Keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam materi pembelajaran kelompok 4 terdapat 4 submateri pembelajaran, yakni sebagai berikut. Yang pertama, makna persatuan dalam keberagaman. Yang kedua, prinsip persatuan dalam keberagaman. Yang ketiga, permasalahan dalam materi pertama dan kedua pada bab keempat hari ini. Kita akan membahas beberapa mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat di Indonesia. Bahas tentang landasan persatuan di Indonesia. Untuk menjaga persatuan agar tetap utuh di tengah perbedaan yang ada, maka diperlukan landasan atau dasar yang kuat untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Adapun landasan tersebut, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip persatuan dalam keberagaman. Jadi, prinsip persatuan dalam keberagaman ada 5. Yang pertama yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini menekankan kepada masyarakat untuk saling mengakui dan menghormati keberagaman yang ada. Yang kedua, nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan suatu paham untuk mencintai tanah airnya sendiri sehingga nantinya dapat menghilangkan paham-paham etnosentrisme. Yang ketiga, Itu adalah bagian dari proses materi yang Bapak sampaikan barusan lewat link YouTube, salah satu materi tentang makna persatuan dan kesatuan dan keanekaragaman. Silakan nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian apa yang menjadi kesimpulan dari proses pembelajaran barusan, dari media pembelajaran barusan. Lalu kalian nanti presentasikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak akan menampilkan sebuah PowerPoint, media pembelajaran PowerPoint. Nanti kalian juga sama harus menyampaikan bagaimana isi atau tujuan dari PowerPoint tersebut. Kemudian setelah itu kalian silakan duduk kembali seperti kelompok semula. Apa yang kalian buat di minggu kemarin nanti diskusikan ulang dengan materi-materi yang sudah Bapak tampilkan. Salah satu contoh seperti ini. Jadi Bapak sengaja susun tentang materi pembelajaran di salah satu bab yang akan Bapak rangkum di sini adalah bagian bab 4. Ini bab 1.
Jadi materi-materi yang akan Bapak berikan nanti di sini kalian harus mampu menyimpulkan perumbu, bisa kalian gunakan untuk menetapkan penggalian informasi, untuk lebih memantapkan kesimpulan produk yang kalian buat. Jadi kalian boleh browsing atau boleh kalian cari materi apa yang ada hubungannya dengan persatuan dan kesatuan, lalu kalian simpulkan dan tampilkan ke depan. Bisa dipahami? Bisa. Siap? Sudah siap? Siap. Kalau seperti itu, silakan para ketua kelompok untuk mengambil kelompoknya. Jadi silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok kemarin. Salah satu contoh bahan-bahan yang harus kalian pahami. Ya, setelah kalian membagi kelompok seperti ini, kembali kepada bagian kelompok. Nah, ini perhatikan. Di sini ada persatuan dan kesatuan. Materinya persatuan dan kesatuan. Ada pertanyaan akan hasil perkumpulan yang menjadi satu. Ini adalah contoh pertanyaan seperti ini. Kemudian jawaban-jawaban sudah ada. Nanti Bapak akan memberikan sebuah soal dan kalian juga buatkan soal per kelompok, lempar kepada kelompok yang lain dan kelompok yang lain yang menjawab. Paham? Paham. Lagi, misalkan pertanyaan sekaligus membuat jawabannya. Kelompok 4 sama membuat pertanyaan dan membuat juga jawaban. Pertanyaan untuk dilemparkan kepada kelompok 1, jawaban simpan, lalu nanti kita samakan dan diskusikan. Informasi yang bisa kalian cari, pertama, itu di sini. Kalian boleh mencari informasi jawaban dari buku paket. Yang kedua, kalian boleh menggunakan jawaban dari internet secara bersama-sama. Bisa dipahami? Bisa. Itu. Namun sebelum kalian proses pengerjaan soal dan saling lempar tanya jawab, kita ada, biar kita lebih semangat, ada siapa kita? Sukses, yes. Kurang. Kalau yes gimana yes? Contoh. Yes. Semangat. Yes. Kurang. Bisa diulangi? Bisa. Akan pimpin oleh satu orang. Gerakannya saja. Kalian yang gerak. Oke, siap. 1, 2, 3. Siapa kita? Semangat. Nah, di sini Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan kepada kalian dan dengan menggunakan internet. Setelah itu kalian diskusikan per kelompok. Yang 5 jawaban. Salin. Dan presentasikan di depan atau di tempat masing-masing. Kalian harus belajar menganalisis dari simbol sapu lidi. Simbol apakah ini? Simbol sapu lidi ini, coba lihat.
gambar di atas seringkali dijadikan sebagai lambang untuk menggambarkan persatuan. Ada beberapa filosofi dalam Sapulidi yang bisa kita ambil dalam menggambarkan makna dari persatuan. Coba Ananda tuliskan beberapa filosofi dari Sapulidi sebagai lambang dari persatuan menurut hasil diskusi kalian. Jadi kalian gambarkan bahwa Sapulidi ini adalah sebagai lambang persatuan dan kesatuan. Nilai filosofinya sedang kalian diskusikan. Menurut kalian bagaimana bahwa Sapulidi ini bisa menjadi sebagai lambang persatuan? Silakan sambil Bapak periksa tentang penilaian kalian secara kelompok ya. Mana yang paling aktif? Anak-anak sudah siap? Sudah beres? Nanti buat kalian sekarang kalian harus bisa presentasikan pertanyaan-pertanyaan yang ini. Jawab dari per kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4 harus memberikan jawabannya. Kalian tidak perlu ke depan. Nanti ke depan itu hanya untuk menampilkan produk yang kalian sudah buat minggu kemarin. Jawaban nomor 1 adalah dengan bisa mengatasi perbedaan dengan lebih mudah. Jawaban nomor 2, persatuan merupakan gabungan dari beberapa bagian yang telah mengakrab dengan kuat. Jawaban nomor 3, persatuan dan kesatuan sendiri akan melahirkan kerukunan yang nantinya akan berdampak positif baik bagi negara maupun masyarakatnya sendiri. Baik, terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya jawaban dari kelompok 2. Silakan. Jawaban nomor 1, dengan adanya persatuan kita menanamkan sikap persatuan dan kesatuan, maka kita bisa menghindari konflik yang terjadi karena perbedaan. Jawaban nomor 2, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, persatuan merupakan gabungan dari beberapa bagian yang telah bersatu, perserikatan atau serikat. Sementara kesatuan adalah perihal satu keesaan satuan dan sifat tunggal. Kesatuan dapat pula diartikan sebagai hasil dari persatuan yang telah mengakar dengan kuat. Baik, terima kasih untuk jawaban dari kelompok 2. Silakan kasih aplaus. Jawaban dari kelompok 3, silakan. Jawaban nomor 1, filosofi Sapulidi bila mana hanya satu tidak punya kekuatan, namun setelah diikat menjadi satu akan menjadikan kekuatan yang utuh yang tidak dapat dikatakan atau dihancurkan. Baik, terima kasih. Jawaban nomor kelompok 3, kasih tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 4. Silakan. Jawaban nomor 1, filosofi Sapulidi. Jika dilihat dari fungsi Sapulidi tersebut, sudah barang penting sebagai alat untuk menyapu barang yang kotor guna menjaga kebersihan lingkungan. Tetapi Sapulidi sendiri juga mengandung makna dalam ikatan persatuan yang kokoh, yang makna kekuatan tersebut disatukan dengan ikatan. Jawaban nomor 2 adalah dengan adanya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, maka kita bisa mengatasi perbedaan dengan lebih mudah ketika kita menanamkan sikap. Jawaban nomor 5 adalah contoh persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari adalah 1.
saling sapa, gotong royong, menjaga kerukunan dan bersikap apatis. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan. Itulah jawaban yang sudah kalian berikan tentang pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan yang kalian sudah cari dari internet, dari buku paket, dan hasil diskusi kalian. Silakan, siapa yang sanggup untuk menyimpulkan dari jawaban 4 kelompok tersebut? Ini akan menjadi nilai individu dan menjadi nilai kelompok plus. Silakan. Siapa? Bagus, Leti, silakan berdiri, berikan kesimpulan dari 4 jawaban tersebut. Jadi kesimpulan dari makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan berasal dari kata satu yang artinya tidak berpecah belah atau utuh. Persatuan dapat diartikan pula sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang berbentuk menjadi satu. Jadi arti persatuan yaitu bersatunya bermacam-macam aneka ragam kebudayaan di dalam persatuan kebangsaan yaitu yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan, saling toleransi serta rasa harmonis untuk kehidupan berdampingan. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Baik, terima kasih. Kasih aplaus untuk saudari Leti. Itulah hasil dari kesimpulan apa yang sudah kalian diskusikan dari pertanyaan-pertanyaan tadi dari berbagai kelompok, bahkan bisa disimpulkan oleh saudara. Selanjutnya, tugas kalian sekarang untuk mempresentasikan produk yang sudah kalian buat. Angkat dulu. Angkat mana kelompok 1 untuk produknya yang sudah dibuatkan. Ya, bagus, silakan angkat. Semua berdiri biar kelihatan. Nah, ini perhatikan kelompok 1. Silakan kelompok 2, mana kelompok 2? Angkat. Bagus. Kelompok 3, mana kelompok 3? Bagus. Kemudian kelompok 4. Nah, mantap. Apa yang kalian sudah buat, produk ini harus bisa kalian tampilkan. Dan nanti karena ini masih kosong, setelah kalian presentasikan hasil produk kalian bisa langsung kalian pajang di kelas ini. Paham? Coba Bapak akan cek kesiapannya. Konsentrasi. Silakan kelompok mana dulu yang akan tampil, apakah dari kelompok 1 atau digilir dari kelompok 4 atau siapa bebas. Silakan acungkan tangan yang siap pertama kali tampil. Kelompok mana? Bagus. Kelompok 1 lagi ke depan. Persiapan berarti untuk kelompok 3, kelompok 2, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Faisal Nurulaini dan ini teman saya Astiani Riani dan Cecep Sukardio. Ini ada agama yang pertama yaitu agama Islam, kitab sucinya Al-Quran dan tempat ibadahnya masjid. Yang kedua ada agama Kristen, kitab suci agama Kristen Alkitab dan tempat ibadah gereja. Yang ketiga ada agama Katolik, kitab sucinya Alkitab dan tempat ibadahnya gereja, tempat ibadahnya pura. Yang kelima ada Buddha, kitab sucinya Tripitaka dan tempat ibadahnya vihara. Yang keenam ada Konghucu. Yang kedua, di sini saya akan mempresentasikan dari faktor-faktor kesatuan dan kesatuan. Bagi peran membangun Indonesia melalui desa, mewujudkan kesetaraan dan pemerataan gender melalui pembagian peran dan bersama
berkontribusi untuk membangun desa cerdas. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Menjaga persatuan untuk NKRI. Gotong royong merdeka, negaraku sehati sejiwa, sehat dan bersih. Kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bahasa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jawaban dari nomor 1. Faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia adalah 1. Keberagaman suku bangsa, 2. Keberagaman agama, 3. Letak strategis Indonesia, 4. Banyaknya pengaruh budaya dari luar, 5. Wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan, 6. Perbedaan kondisi alam. Jawaban dari nomor 2. Pengertian suku bangsa adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan budaya khususnya bahasa. Jawaban dari nomor 3. Ciri-ciri yang membedakan suku bangsa satu dengan bangsa lainnya: 1. Budaya, 2. Adat istiadat, 3. Sistem kepercayaan, 4. Bahasa daerah, 5. Ras atau ciri-ciri fisik, 6. Tempat asal atau garis keturunan. Cukup sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan kasih pos untuk kelompok 1. Silakan untuk selanjutnya kelompok 2. Kasih pos untuk lebih semangat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Aditya Ibnu Agustin, ini Jawa, Turpiani, dan itu Tani. Ini adalah contoh poster. Jaga persatuan dan kesatuan, indahnya kebersamaan dalam perbedaan. Kontes Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini adalah jawaban. Jawaban pertama. Faktor penyebab keberagaman di Indonesia adalah keragaman sudah melekat dalam masyarakat Indonesia. Memiliki beragam adat, suku, budaya, dan bahasa sebagai karakter dan ciri khas tersendiri. Daerah, adat istiadat, sistem kerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 4. Silakan untuk presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selatan, rumah adatnya rumah Limas. 8. Provinsi Bangka Belitung, rumah adatnya rumah rakit rumah Limas. 9. Provinsi Bengkulu, rumah adatnya rumah rakyat. Hasil presentasi. Jangan jadikan perbedaan pendapat sebagai sebab perpecahan dan permusuhan. Kita adalah Indonesia, mari kita sama-sama perangi diskriminasi dan sikap rasis. Mari kita sama-sama bahu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia berberagaman. Keberagaman agama di Indonesia, ada 6 agama yang diakui dan sah secara hukum untuk dianut dan dipeluk oleh masyarakat. 6 agama tersebut adalah Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Keberagaman adat istiadat Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat yang sangat luar biasa, di mana adat istiadat sudah sejak lama. Kasih tepuk tangan untuk kelompok K. Terima kasih atas setiap kelompok partisipasinya yang sudah bisa mempresentasikan ke depan, di mana mudah-mudahan ini menjadi salah satu motivasi untuk kreativitas dan inovasi kalian bisa lebih meningkat di pertemuan yang akan datang. Namun hasil yang sudah kalian presentasikan barusan, silakan kalian bisa pajang di belakang, diwakili oleh ketua kelompoknya atau yang mewakilinya. Silakan langsung kita pajang sebagai bahan media pembelajarannya. Silakan. Ya, itu hasil karya inovasi kalian, hasil produk kalian yang langsung ini bisa dipajang, dan suatu saat kalian akan mengenal ini hasil pekerjaan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini adalah salah satu contoh bahwa kreativitasan kalian, Bapak nanti akan ada lembar pesan di sini. Tanda tangan. Seperti contoh yang ini. Ditanda tangan. Ini disana. Karya inovasi kalian. Selanjutnya, dalam proses ini, setelahnya kalian mempresentasikan hasil produk kalian di sana. Silakan ke belakang, perhatikan dulu. Ini adalah hasil karya kalian. Dan Bapak sekarang meminta kalian untuk mengungkapkan perasaan kalian tentang proses pembelajaran kali ini. Bagaimana perasaan kalian dengan proses pembelajaran seperti ini? Silakan. Siapa yang sanggup untuk menyampaikan pesan-pesan di proses pembelajaran pada hari ini? Silakan. Silakan, Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami merasa bersyukur karena dalam proses pembelajaran kali ini dengan model PJBL ini, kami sebagai peserta didik banyak diberi kesempatan berperan aktif melakukan kreativitas dan mencari informasi dari berbagai sumber, dan kami merasa senang dalam proses pembelajaran kali ini. Untuk kedepannya, semoga ini menjadi bahan bekal bagi kami semua. Oke, terima kasih untuk Rina. Tepuk tangan. Ini proses pembelajaran dari mulai pencarian informasi, menjawab diskusi tiap kelompok, mempresentasikan, sampai menyimpan hasil produk kalian. Maka Bapak terakhir akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugasnya melewati link Google Form. Nanti di link itu buka WhatsApp kalian, WhatsApp di kelas kalian. Nanti Bapak akan memberikan sebuah link tugas dengan sistem Google Form. Nanti akan ketahuan siapa yang mengerjakan dan siapa yang tidak. Siap? Siap. Sebelumnya Bapak berikan kesempatan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum menutup proses pembelajaran hari ini,